Banyak sekali Bapak Ibu yang berkomentar di channel YouTube saya terkait dengan peraturan Permenpan RB nomor 1 tahun 2023. Ya, lebih banyak pada dasarnya kekecewaan ya. Nah, mau tahu lebih jelas apa saja di dalam komentar-komentarnya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan bercerita, membahas terkait dengan, kalau Bapak Ibu lihat ya di video saya sebelumnya, yang terkait dengan curhatan dosen terkait dengan terbitnya Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 itu, situ ya lumayan banyak komentar. Pada dasarnya kekecewaan yang mereka sampaikan ya. Nah, kali ini saya akan membahas apa saja yang membuat atau hal apa saja yang kenapa mereka pada akhirnya berpikir bahwa Permenpan itu tidak menguntungkan sekali buat para dosen. Secara garis besar, kita belum memang mendapatkan atau implikasi dari Permenpan RB tersebut. Tetapi semestinya dari kalau kita berkaca dari peraturan-peraturan yang sebelumnya, di mana kita itu lebih banyak disibukkan dengan administrasi, semestinya peraturan yang akan dibuat itu harus meminimalisir, atau setidaknya kita itu tidak ada lagi, ya mungkin ada ya administrasi tapi sedikit banget gitu ya. Sama halnya ketika kita beralih dari kurikulum 2013 itu ya, kemudian ke kurikulum Merdeka Belajar. Secara garis besar banyak juga yang tidak sepaham dengan kurikulum tersebut ya, karena dampak yang diberikan juga tidak signifikan ya, mulai dari berkurangnya masa pelatihan dan lain-lain. Nah, ketika misalnya ya para petinggi-petinggi yang ada di Menpan ataupun LLDikti ya, maupun yang didikti, sebelum nanti ya akan dikeluarkan juga peraturan yang khusus untuk LLDikti ya, yang akan memfasilitasi dosen-dosen yang ada di swasta terkait dengan jabatan fungsional, sebaiknya juga harus dipikirkan kalau pada akhirnya peraturan tersebut akan terbit juga dan sama dengan yang sebelumnya, ya buang-buang waktu aja sebenarnya gitu. Jadi apa saja sebenarnya yang dikhawatirkan dengan adanya peraturan Permenpan tersebut itu? Ada yang berkomentar bahwa aturan Permenpan itu merugikan khususnya bagi dosen-dosen yang memang produktif. Jadi ketika dibandingkan dengan dosen yang produktif dan dosen yang tidak produktif, mereka itu mendapatkan kum yang sama, yaitu 25 kum ketika dinilai dalam sebuah nilai kum. Dan itu kan konyol sekali gitu. Nah, jadi ini mungkin kalau misalnya ya Bapak Ibu juga speak up gitu ya di video-video ataupun di media-media sosial yang lain, itu setidaknya akan membantu para petinggi-petinggi yang menulis ataupun yang membuat peraturan tersebut itu bisa sadar gitu, ngeh gitu ya. Karena saya juga tidak tahu ya sejauh mana peraturan tersebut sebelum diterbitkan itu disosialisasikan dulu. Nah, itu yang semestinya kalau memang belum pernah disosialisasikan, semestinya peraturan itu sebelum publish, sebelum diterbitkan, sebelum diterapkan, itu harus disosialisasikan dulu. Kemudian, ada juga yang berkomentar bahwa peraturan tersebut itu susah atau lama akan menjadi seorang profesor gitu, atau kita menempuh ke jenjang yang lebih tinggi, jabatan fungsional yang lebih tinggi. Dalam hal ini adalah guru besar ya, karena
per tahun itu kita hanya bisa mengumpulkan KUM 35 ya, itu pun ekspektasi pimpinan yang sangat baik ya. Jadi butuh berapa tahun itu untuk mengumpulkan kredit point hingga standar guru besar dengan kredit point yang paling rendah yaitu 850 gitu. Jadi ini yang akan menjadi sebenarnya PR terbesar ya untuk bagi Bapak Ibu yang atau para petinggi-petinggi yang sedang membuat peraturan tersebut. Yang paling menarik itu begini, ya, katakanlah kita ini ada suatu komentar yang posisinya saat ini itu adalah lektor kepala dengan posisi kredit point 446, ya. Nah, untuk menjadi guru besar itu dibutuhkan waktu kurang lebih mungkin 10 tahun lebih lah. Mungkin 10 tahun lebih. Kenapa demikian? Karena dia memperhitungkan bahwa kredit poin yang dia kumpulkan dari lektor kepala menuju guru besar dengan posisi 446 itu karena kan dikaitkan dengan SKP ya. Jadi kita itu mengumpulkan poin 37,5 jika dengan kategori baik. Kalau di SKP-nya tertera dengan kategori baik. Nah, ketika kategori baik, maka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 850 10 tahun itu kan berarti 370 poin. Nah, 370 poin ditambah dengan 446 poin yang sebelumnya itu adalah baru ketemu 800 sekian poin, 850 lebih ya gitu ya. Itu pun 10 tahun loh. Gila. Jadi itu yang akan menjadi seseorang itu yang mimpinya akan menjadi guru besar, yang tadinya produktif banget, tiba-tiba akan tersendat, akan terhalangi gara-gara hal tersebut. Jadi semestinya kalau mengacu pada peraturan mungkin ya yang akan dibuat ya, bukan yang akan dibuat, mungkin kalau misalnya direvisi lah gitu. Itu semestinya harus mengaca bahwa saya kira ya yang bapak ibu yang duduk di pimpinan tertinggi itu kan tahu betul ya, ketika mereka waktu mengambil studi lanjut ke luar negeri kan tahu bahwa kenapa sih di luar negeri itu profesornya masih sangat muda. Kenapa kok nggak berkaca dulu dari situ dulu sebelum membuat sebuah peraturan? Ya karena mereka di luar negeri itu tidak seribet yang ada di Indonesia, tidak harus mengurus administrasi bermacam-macam seperti itu. Pernah ya saya singgung di video saya yang curhatan dosen yang pertama itu. Saya pernah berkomunikasi dengan profesor saya bahwa dia sampai berbicara bahwa saya kalau di Indonesia tidak akan pernah jadi profesor kalau kayak gitu. Itu jadi sama halnya beginilah. Ini ya pengalaman saya ketika sebelum saya tugas belajar itu saya beberapa kali mendapatkan hibah dari Dikti ya, baik itu hibah penelitian, hibah bersaing, kemudian ada yang waktu itu awal karir saya mendapatkan hibah dosen pemula, kemudian ada yang KKN, ada yang IBM. Seakan-akan kita itu tidak dipercaya. Karena kenapa demikian? Waktu itu saya mengikuti aturan KPK, kenanya BPK. Dosen yang lain ikut aturan BPK, kenanya KPK. Jadi dari situ itu kalau saya mau membuat suatu proposal lagi untuk Dikti itu saya harus mikir-mikir dulu. Karena kita dikejar-kejar oleh administrasi yang nggak jelas, ketimbang harus fokus kepada publikasi, di mana itu satu untuk jenjang karir kita. Yang kedua, kalau semakin banyak publikasi yang kita sumbangkan, berarti kan peringkat publikasi Indonesia juga itu kan akan menaik. Semacam itu loh. Nah, jadi daripada ngurusin yang masalah administrasi penelitian Dikti, ya pada akhirnya khusus untuk yang di jurusan saya waktu itu ya, karena jurusan saya waktu itu salah satu jurusan yang paling produktif di kampus tempat saya mengajar itu, semua dosennya mendapatkan hibah Dikti. Akhirnya kayak kita sepakat gitu, nggak usah deh kita kajukan lagi ke hibah Dikti karena ribet gitu.
ngikutin KPK kena BPK, ngikutin BPK kena KPK. Jadi yang benar itu yang mana? Bahkan waktu kita dipanggil itu ada beberapa dosen dari universitas negeri itu secara sukarela mengembalikan semua anggarannya karena sampai ngomong begini loh. Ini juga agak lucu ya. Ketika kita dikasih dana itu, kita bahkan tidak tahu seberapa persen halal tidaknya ketika kita diberi kepercayaan untuk mendapatkan sebuah dana penelitian yang kita akan keolah, gitu. Karena di sisi yang lain, bahkan ada yang mengungkapkan bahwa mungkin sebagian besar itu, apakah itu di markup atau yang lainnya saya nggak tahu. Cuman daripada fokus ke administrasi, kenapa nggak fokus ke publikasinya, semacam itu. Jadi ketimbang mikirin yang lain, saya juga bingung. Padahal kalau kita belanja dari hasil penelitian kita itu, kita sudah membayar pajak. Pada akhirnya juga ada yang makan uang pajak. Nah itu, jadi coba Bapak Ibu komentar di video-video saya, baik di video ini maupun video yang lain, juga bantu speak up lah terkait dengan peraturan tersebut. Mungkin bisa direvisi, setidaknya beginilah, kita harus berpikir bahwa bukan lagi zamannya dosen-dosen itu mengurusin administrasi, bukan lagi zamannya dosen-dosen saat ini itu untuk mengurungkan minatnya menjadi guru besar dan tidak harus menunggu waktu bertahun-tahun. Kalau bila perlu 5 tahun sudah jadi guru besar, kenapa tidak, kan semacam itu. Oke, sampai ketemu pada video berikutnya, kita bahas pada video-video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.